dihalalkan karena tradisi keagamaan kita yang menghormati sadah, menghormati sayyid-sayyid. Ya, maka keturunan Arab yang Quraisy itu bisa lebih mudah melebur karena dihormati oleh orang-orang pribumi. Jadi lebih gampang melebur. Sementara orang-orang keturunan Arab yang non Quraisy ini lebih susah. Makanya dulu A.R. Baswedan misalnya bikin sendiri Al-Irsyad. Itu adalah Arab, turunan Arab non Quraisy karena susah melebur dengan pribumi. Mau ikut masuk NO itu kikok gitu, karena harus campur dengan Quraisy. Padahal dalam tradisi Arab ini susah campur antar kabilah gitu. Nanti non Quraisy bikin kelompok sendiri, sehingga lebih sulit lagi integrasinya ke dalam masyarakat lokal. Yang Quraisy lebih mudah. Maka kalau dulu A.R. Baswedan bikin Partai Arab Indonesia itu Partai Arab non Quraisy gitu. Karena yang Quraisy sudah ikut NU semua gitu lah. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Setelah mendengar pesan dari Gus Yahya, Ketua PBNU, saya ingin menambah penjelasan berkaitan dengan Anies. Gus Yahya mengatakan tadi ada dipisah Arab itu dua di Indonesia, Arab Quraisy dan non Quraisy. Yang dimaksud Arab non Quraisy itu di sini yang dikategorikan masih ada kaitan hubungan darah dengan keturunan Nabi yang dibilang Sayyid atau Habib. Sedangkan Arab non Quraisy itu yang di sini seperti non Habib, itu kubunya Anies. Gus Yahya mengatakan Arab Quraisy di sini diterima karena kultur keagamaan di sini itu sangat memuliakan Habib karena berkaitan dengan Rasulullah, dan ajaran keagamaannya sama dengan kultur yang ada di Indonesia seperti ziarah kubur, maulud, tahlil, semuanya sama. Sedang Arab non Quraisy ini yang kubunya Anies ini itu mengharamkan maulud, tahlil, sholawatan. Itu malah mereka anggap apa? Itu bid'ah. Dan dalam dakwah mereka apa? Ini harus diperangi. Sampai mereka juga menyimpulkan apa? Itu boleh dibunuh. Jadi cuma gara-gara kuburan, gara-gara maulid itu dibilang musyrik, harus dibunuh. Sementara dalam NU ini semua kultur agama kita ini tidak usah di Islam, di Kristen, di Buddha, di Hindu itu ada penghormatan terhadap kuburan semuanya. Memeringatin 3 hari kematian, seminggu 100 hari, itu ada. Lah, bagi Arab non Quraisy ini yang kubunya Anies tuh, yang mereka tuh berafiliasi nama alirannya Wahabi, itu dianggap musyrik dan bahkan dianggap seperti orang kafir, boleh diperangi. Nah, di sini saya lihat Anies ini sebetulnya apa? Secara dan agama itu minoritas dia. Kenapa saya bilang agama minoritas? Karena tadi aliran Wahabi itu. Anies juga pengurus Al-Irsyad. Nah, tadi yang dibilang oleh Gus Yahya tentang lembaga Al-Irsyad itu lembaga emang satu-satunya lembaga yang banyak Arab non Quraisy itu ada di situ. Mereka ini alirannya Wahabi. Mereka menolak semua kegiatan yang ada di NU. Cepat lambat tuh mereka ingin dilawan ini. Yang kemarin kita pernah dengar ada membangun masjid Wahabi di Madura. Di Madura basisnya NU yang karakter Islamnya juga keras, menjaga kultur seperti maulud ini, mereka berani membangun masjid menyerang. Nah, itu gerakan mereka tuh terus akan mengancam orang lain, karena dalam Wahabi itu selain aliran mereka itu dihalalkan darahnya. Setelah mendengar pesan dari Gus Yahya, Ketua PBNU, saya ingin menambah penjelasan berkaitan dengan Anies. Gus Yahya mengatakan tadi ada dipisah Arab, itu ada 2. Di Indonesia, Arab Quraisy dan non-Quraisy. Yang dimaksud Arab non-Quraisy itu di sini yang dikategorikan masih ada kaitan hubungan darah dengan keturunan Nabi yang dibilang Sayyid atau Habib. Sedangkan Arab non-Quraisy itu yang di sini seperti non-Habib, itu punya kubunya Anies. Di sini diterima karena kultur keagamaan. Di sini itu sangat memuliakan Habib. Nggak usah non-muslim, sesama muslim itu juga dihalalkan darahnya.
mereka akan bantai. Nah, Arab Quraisy ini dengan Arab non Quraisy ini, Habib dan non Habib ini, emang dari dulu bermusuhan, sulit bersatu. Saya mau bicara apa adanya. Saya mau di sini berbicara konteks keagamaan aja. Saya juga banyak teman non Habib itu banyak. Ya saya berhubungan berteman tidak ada masalah. Tapi dalam hal akidah itu mereka tetap mengancam kita. Nah di sini kalau mau dilihat Anies terlalu bermain-main dia. Yang saya bingung Anies kok berani menggunakan politik identitas dulu. Padahal dirinya dia itu lemah sekali. Kalau diserang balik dengan orang menggunakan politik identitas, itu Anies hancur. Secara suku minoritas, secara agama aliran dia itu Wahabi, di sini juga minoritas. Dan ini ditolak oleh semua NU aliran Wahabi ini. Yang lucu lagi Anies datang-datang katanya, saya dengar pernah suatu saat dia ziarah ke kubur salah satu kiai NU apa. Saya baca beritanya, diam-diam Anies ziarah kubur. Loh, kok diam-diam tapi diberitakan di media? Itu bukan diam-diam itu. Saya dengar lagi, nggak tahu betul apa nggak, katanya ditolak atau Anies diam-diam mendatangi rumahnya Gus Baha. Katanya benar atau tidak? Kok diam-diam tapi diberitakan? Jadi mau dimanfaatkan oleh Anies ini, NU itu untuk mencari kekuasaan. Kemarin saya lihat setiap tahun tuh hari kedua tuh Lebaran di kantor Tanah Abang tuh, kantornya para Habib itu pasti mengadakan kumpul Lebaran. Di situ Anies datang. Padahal mereka tuh nggak suka dengan kubu HPM itu, tidak suka. Mereka tuh berseteru dari dulu. Nah mereka nih mau cara kasar atau apa dengan kubu Habib itu, mereka takut apa? Di sini masih banyak pencitanya. Karena tadi kesamaan dengan NU. Kalau Arab Habib ini Sayyid mau kemana aja? Yang dulu pernah dikatakan oleh Pak Hendro Priyono, dia berpesan supaya Arab-Arab di sini jangan memprovokasi. Karena menurut Pak Hendro Priyono, Arab di sini yang Habib ini kemana aja dihormatin orang, ke kampung mana dihormatin orang. Maksudnya Pak Hendro bahwa dijaga itu hubungan masyarakat Indonesia ini dengan Habib, jangan memprovokasi mengadu domba. Itu khusus Habib aja. Kalau Arab non Habib mereka nggak begitu hormatin. Tapi terkadang sekarang saru, Arab non Habib dibilang Habib, ada yang cium tangan lagi. Sebetulnya mereka nggak memperlakukan itu terhadap Arab non Habib. Di sini Gus Yahya mengatakan apa adanya. Peta yang sebenarnya yang ada itu di Indonesia itu gitu. Tentang etnis Arab, yaitu yang tadi Arab Quraisy itu maksudnya yang di sini Sayyid atau Habib. Dan Arab non Quraisy yang di sini non Habib. Itu kubunya Anies, mungkin siapa lagi ya, Yusuf Marta. Itu di situ lagi apa? Haikal Hasan. Terus apa? Novel Pak Mukmin. Ini Arab Quraisy. Maksudnya bukan dari keturunan Nabi. Tapi karena perlakuannya Rizik berdekatan dengan Arab non Quraisy ini akhirnya apa? Dimanfaatkan apa? Mereka akhirnya dihormati ini. Karena berkaitan dengan Rasulullah dan ajaran keagamaannya sama dengan kultur yang ada di Indonesia seperti ziarah kubur, maulud, tahlil, semuanya sama. Sedangkan Arab non-Quraisy ini yang kepunyaan di sini itu mengharamkan maulud, tahlil, sholawatan, itu malah mereka anggap apa itu bid'ah. Dan dalam dakwah mereka Pak, ini harus diperangi sampai mereka juga menyimpulkan apa itu boleh dibunuh. Jadi cuma gara-gara kuburan, gara-gara maulid itu dibilang musyrik, harus dibunuh. Sementara dalam NU ini semua kultur agama kita tidak usah. Di Islam, di Kristen, di Buddha, di Hindu itu ada penghormatan terhadap kuburan. Semuanya memperingatin 3 hari kematian. Seminggu, 100 hari itu ada. Berarti Arab non-Quraisy ini ya kubunya Anies. Seperti Haikal Hasan, Yusuf Marta, novel Pak Mukmin, Aniesnya juga dikesankan apa? Oleh sebagian orang yang di sini apa? Dianggap itu juga Habib, padahal bukan Habib. Dan Arab non Habib ini nggak bisa membaur dengan NU. Dalam majelis taklim mereka itu apa? Mengatakan maulid itu bid'ah, kafir, ziarah kubur kafir, katanya nyembah kuburan, kan tolol. Kita datang ke kuburan bukan menyembah kuburan. Kita mendatangi tempat untuk orang yang baik. Kita mau lihat apa? Supaya apa? Kita introspeksi diri. Kenapa dibilang orang ziarah kubur itu bagus? Orang mengantar orang kuburan bagus. Itu supaya apa? Ada kontemplasi, ada perenungan. Nah, kalau kita datengin ke kuburan orang yang baik, seperti kuburannya Gus Dur, kuburan Kiai Hasyim Asy'ari atau Habib Sapa, pasti apa?
pemikiran kita ini, hati kita tuh apa? Ingin mendekat ke Tuhan. Tapi kalau kita datengin perampok, itu ngapain? Nggak dapat apa-apa. Jadi bukan kita menyembah kuburannya. Kita mendatangi satu tempat itu apa? Supaya kita tuh bisa merenung atau sarana menuju ke Tuhan. Dia tidak beda seperti Ka'bah lah, batu kotak itu. Bukan kita menyembah batu kotaknya. Bukan kita menyembah Hajar Aswad, mencium itu enggak. Di tembok sudah diurapi. Di situ apa? Ada nilai sakralnya, ada nilai spiritualnya untuk menuju kepada Tuhan. Jadi bukan karena batu Hajar Aswad, oh itu aja. Begitupun juga di Kristen ada tempat-tempat biara tertentu itu sudah maksudnya apa? Pernah diurapin jadi sakral, bukan tembok dan kayunya. Tapi di tembok itu pernah ada nilai-nilai luhur. Seperti Ka'bah itu ada nilai luhur dari semua nabi, dari Nabi Ibrahim. Terus seperti yang tempat tembok ratapan Yahudi itu ada nilainya. Ada lagi di Kristen juga ada lah. Seperti apa tuh? Itu bukan karena barangnya itu, tapi barang itu tuh ada nilai-nilai historisnya, ada nilai-nilai spiritualnya. Dengan tempat itu kita bisa menuju ke Tuhan. Nah, ini oleh kelompok-kelompok Wahabi ini musyrik, bakal dibom semuanya, harus dihancurin. Dia menganggap apa? Langsung ke Allah. Loh, kalau Anda bisa langsung ke Allah, nggak perlu perantara Nabi, nggak perlu perantara Yesus atau siapapun. Kita nggak mungkin bisa nembus Allah. Nah, mereka ini kelompok-kelompok Arab, non-Arab nih anti tawasul. Kita nggak perlu memakai perantara. Nah, sekarang saya aja mau ketemu Jokowi harus pakai perantara, kalau nggak ditembak sama Pam Sampres. Semua tuh hidup perlu perantara. Nah, ini kelompok-kelompok Islam non-Arab ini yang sekarang Anies yang bermain ini apa? Pura-pura mau deketin NU. Tapi ironisnya apa? Arab non-Habib ini yang tiap hari dakwahnya murtad, kalau kuburan murtad, tapi untuk Anies mereka cuma diem. Kenapa? Untuk kepentingan kekuasaan. Mereka nggak pernah ngutuk Anies. Kok kuburan apa sih? Itu kuburan dianggap musyrik loh. Lebih dari orang bunuh orang kalau perlu. Bikin tahlil maulud. Tapi nggak ada mereka menyerang Anies. Kok ke kuburan nggak ada yang ribut. Yang saya heran itu apa? Kok ada Arab-Arab Habib ini kok dukung Anies? Yang tadi dijelaskan oleh Gus Yahya itu apa? Mereka nggak mungkin bertemu. Emang betul nggak mungkin bertemu. Dalam hal iman nggak mungkin bertemu. Seperti minyak dan air nggak mungkin ketemu. Itu pun juga Al Irsad dengan NU nggak mungkin ketemu seperti minyak dan air. Nah di sini saya mau bilang Anies dari sunnahnya Arab, tapi teriak-teriak pribumi. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terus secara agama dia mendekatin ke NU semua. Itu bagi saya munafik. Saya lebih senang orang tuh jujur apa adanya. Saya pegang prinsip kayak gini. Saya nggak mau jadi bunglon. Karena apa? Itu menyangkut keimanan. Karena menurut Arab non-Habib ini, Wahabi ini, itu musyrik, nggak boleh. Malah mereka bilang apa? Boleh dibunuh orang-orang yang buat maulud, buat tahlil, memeningati hari kematian. Itu nggak boleh dianggap musyrik, bid'ah. Lihat isi semua yang ada di Arab itu. Semua kuburan dihancurkan. Semua nilai-nilai Kristen tuh di Suriah itu kan dulu Nazaret situ kalau nggak salah. Itu semua dihancurin. Bagi mereka tuh kuburan tuh musyrik. Nah, ini kalau mereka berkuasa, habis nih semuanya. Saya cuma ingin memberitahu aja masyarakat Indonesia, jangan mudah Anda mau dimainin politik identitas oleh Anies. Anies bermain siasat. Sementara dia sendiri itu apa? Sangat minoritas di sini. Kok bisa-bisa dia ngomong waktu di radio Australia mau pecah belah umat Islam? Loh, Anda bukan Islam. Maksudnya Islam dalam arti apa? Yang mayoritas ada di Indonesia ini, NU. Anda tidak mewakili NU Islam Anda. Anda tuh Islam Anda tuh minoritas Wahabi tadi. Nah, saya minta bangsa Indonesia lah, jangan dimainkan lah, jangan mau. Saya lihat berapa kali di tempat masjid-masjid masih aja tuh mau membawa Anies. Anies nggak punya apa-apa, prestasi nggak punya apa-apa, suku minoritas, agama minoritas. Kok bisa bangsa ini bisa dikelabui? Saya juga heran. Kalau sampai ada orang NU mendukung Anies tuh, saya nggak habis pikir. Apa Anda karena dibeli oleh Anies dikasih duit? Pernah sekali saya dengar konten ada orang NU sampai dia bilang Anies bisa mimpin tahlil. Kok simpel amat Anda memilih pemimpin? Anies bisa mimpin tahlil, Anies deket sama NU. Loh, tahlil itu karena terpaksa untuk kekuasaan aja.
Sampai saya aneh lihat tidur di kuburan Kiai NU. Supaya apa? Mau cari kekuasaan. Terserahlah Anda mau gitu. Tapi Anda jangan bawa politik identitas lah. Kalau Anda tuh mau berkompetisi, monggo. Jangan bawa politik identitas. Karena apa? Anda ini serba minoritas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.